Terima kasih, kita berikan aplaus. Ini kesepakatan kelas kita dan kita harus melaksanakan, kita harus jalani penuh dengan rasa tanggung jawab. Kesepakatan kelas kita ini akan mendukung impian kelas kita. Impian kelas kita. Kita punya impian kelas. Dalam hal ini kelas 4, impian atau harapan. Impian dalam ini, impian kelas 4 SD Umpres Dengolo, impian kelas kita yang seperti apa? Mungkin ada yang bisa menjawab? Kelas yang bersih. Ya, bagus. Kelas yang Bersih. bersih. Apalagi? Murid yang berprestasi. Ya, murid yang berprestasi. Siapa lagi? Oh. Belajar dengan tenang. Belajar dengan Tenang. tenang. Apalagi? Merasa nyaman. Merasa Nyaman. Terima kasih. Itu Pak bagikan kertas ini di not, lalu kamu tulis impian kelas kita seperti apa. Setelah itu baru kita tempel. Sini. Bisa ngerti? Bisa. Oke. Sudah anak-anak? Bisa. Oke, sekarang hasil dari kamu punya tulisan impian kelas, silakan maju lalu tempel di sini. Kelas yang bersih. 2. Murid yang berprestasi. 3. Belajar dengan tenang. 4. Merasa nyaman. Iya, mari kita berikan aplaus. Jadi impian kelas kita yang pertama, kelas yang bersih. Yang kedua, murid yang berprestasi, belajar dengan tenang dan merasa nyaman. Maka impian kelas kita ini sudah baik. Tinggal saja bagaimana impian kelas kita bisa terwujud jika ada kesepakatan kelas. Maka kesepakatan kelas kita untuk mendukung impian kelas. Jika kelas yang bersih, maka apa yang kita buat? Melaksanakan tugas. Dia melaksanakan tugas Pikir. yang berikut. Jika murid yang berprestasi, apa yang harus kita buat? Belajar dengan rajin. Belajar dengan rajin. Yang berikut, kalau belajar kita punya proses belajar mengajar dengan tenang, maka apa yang kita buat? Saling menghormati antar teman dan guru. Ya, kita harus saling menghormati. Maka jika impian kita sudah terwujud, apa yang sudah kamu sampaikan itu, maka Pak ingin bagikan sticky note ini, kamu tulis, setelah ditulis baru datang tempel di papan di lembaran sebelah. Tulislah kesepakatan yang mendukung impian kelas kita. Silakan. Berikut. Sudah semua, ini kesepakatan kelas kita. Pak minta satu orang maju untuk bacakan hasil kesepakatan kelas kita. Silakan duduk, Mas.
belajar dengan rajin. 3. Saling menghormati antar teman dan guru. 4. Masuk kelas tepat waktu. 5. Menggunakan pakaian sesuai aturan sekolah. 6. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 7. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. 8. Tidak boleh ribut di dalam kelas. 9. Meninggalkan ruangan seizin. Oke, ini kesepakatan kelas kita yang mendukung impian kelas. Maka kesepakatan kelas kita ini kita jalani semua dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga impian kelas kita dapat terwujud. Maka kesepakatan kelas kita ini menjadi panduan kita untuk mendukung impian kelas. Delvi tahu atau tidak alasan kenapa Pak Guru panggil Delvi ke sini? Ya, saya tahu Pak. Tadi saya hampir pukul dia karena dia ejek saya Pak. Saya sudah berusaha tetap tenang, tapi dia terus saja ejek saya. Makanya saya lempar dia dengan ballpoint. Masa saya harus diam saja? Dia terus ejek saya Pak. Terus apa yang kamu lakukan? Setelah saya lempar dia, saya juga ejek dia Pak. Ya, kita juga harus mempertahankan harga diri. Kita juga disegani oleh orang lain. Syukur kamu hanya melempar dia dengan ballpoint dan marah saja. Seandainya kamu tadi mengambil tindakan lebih, maka kejadian mungkin lebih dari ini saja. Ya Pak, syukur saya hanya melempar dia dengan ballpoint dan ejek dia saja. Padahal saya sudah sangat emosi. Saya pada dasarnya sangat menghargai orang lain. Pada waktu itu saya sangat emosi, sehingga saya tidak bisa mengendalikan emosi saya, Pak. Delvi, apakah menghargai orang lain itu penting atau tidak? Ya, sangat penting, Pak. Setelah dengan kejadian ini, apa yang akan dilakukan ke depan, Delvi? Saya berusaha menahan diri, mampu menghargai orang lain, Pak. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini atau tidak? Saya bersedia memperbaiki masalah ini, Pak. Menurut Delvi, keyakinan atau prinsip apa yang Delvi langgar di sini? Menghargai dan menghormati teman, Pak. Apakah menghargai dan menghormati teman itu penting? Penting, Pak. Dengan kejadian ini, pelajaran apa yang bisa diambil? Kedepan saya harus menghormati teman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Terima kasih Delvi, silakan kembali. Terima kasih kembali, Pak. Tadi Bapak Guru dengar kamu sering terlambat ke sekolah. Apa itu benar? Ya, itu memang benar, Pak. Sering terlambat itu sebuah sikap yang tidak baik. Benar atau tidak, Billy? Tidak baik, Pak. Kita semua mempunyai kesalahan, tetapi bagaimana kita berusaha memperbaikinya. Setuju, Billy? Ya, setuju, Pak. Kalau begitu, mari kita secara bersama mencari solusinya. Billy punya alasan kenapa sering terlambat ke sekolah. Saya tiap malam sering main game
sehingga pada saat tidur malam sering terlambat, Pak. Billy tahu atau tidak keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saya sudah melanggar keyakinan kelas, dalam hal ini disiplin, Pak. Menurut Billy, disiplin itu penting atau tidak? Disiplin itu sangat penting. Dapat membuat saya ke sekolah tepat waktu dan lebih menghargai waktu. Oh ya Billy, disiplin itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Pekerjaan jadinya tidak akan menumpuk dan masih banyak manfaat yang lain. Saya mohon maaf karena saya sering terlambat ke sekolah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sikap kamu sudah baik Billy. Dengan meminta maaf dan berjanji tidak mengulanginya kembali. Menurut kamu solusi apa sehingga kamu tidak terlambat lagi ke sekolah, Billy? Saya tidak mau main game lagi dan tidur lebih cepat agar bangun pagi tidak terlambat ke sekolah lagi, Pak. Baik Billy, kamu sudah menemukan solusinya dan Bapak berjanji kerjasama dengan orang tua kamu sehingga kamu tidak terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali. Terima kasih, Pak. Dalam budaya positif ini ada beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu pertanyaan pemantik. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kita mulai dengan pertanyaan teman. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu kita setuju atau tidak? Setuju. Kalau kami belajar TGP juga itu antara dua versi. Hukuman yang seperti apa nih? Kalau hukuman itu dalam kaitan hukuman yang dalam fisik itu dia hanya bertahan sementara saja. Tetapi imbasnya ke beberapa tahun yang akan datang. Dendamnya tetap ada. Sehingga kalau hukuman itu dalam bentuk fisik itu tetap dilarang. Tetapi kalau hukuman mendidik itu bisa. Yang berikut, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Itu kita setuju atau tidak? Setuju. Yang berikut, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Ya. Memberikan penghargaan ini juga ada beberapa versi. Bahwa penghargaan kalau dalam bentuk penghargaan sama dengan reward. Penghargaan kalau dalam bentuk barang itu dia akan berimbas. Saya berusaha supaya saya dapat sesuatu. Tetapi kalau itu dihilangkan, penghargaan itu reward yang tidak ada, anak itu dengan sendirinya malas belajar. Sehingga penghargaan itu untuk kita tangan, apresiasi lain tidak boleh dalam bentuk barang atau uang. Yang berikut, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma yang berikut kegiatan kepala tangan. Ada A dan B. Dalam hal ini Anda dan teman Anda. Sobletlah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggamlah benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Teman B, teman Anda ini dalam hal dia B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta Anda memberikan benda tersebut. B membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang akan terjadi? Nah, ini jika itu terjadi pada kita, itu kita setuju atau tidak? Kalau
sesuatu yang ada di tangan kita itu sangat berharga, lalu dipaksa untuk buka, dalam kami kaitan dan kami CGP waktu itu diibaratkan seperti kita punya barang yang sangat berharga, lalu dipaksa untuk buka atau diambil, itu kita mau atau tidak? Tidak mau. Pasti kita tidak mau ya? Itu waktu itu diibaratkan seperti kita punya anak. Kita punya anak. Lalu diambil oleh orang lain, pasti kita tidak mau. Tetapi kalau kaitan ini, itu nilainya mana dulu? Nilainya apa dulu? Jika dipaksa untuk buka, tetapi itu bernilai positif, berarti diberi, dibuka, kan untuk kepastian banyak orang, mungkin pengetahuan, itu harus dibagi. Tidak bisa kita kikir dengan kita punya pengetahuan yang ada. Dan kolaborasi dalam membagi kita punya ilmu yang kita dapat. Yang berikut. Ilustrasi ini, ilustrasi guru mengontrol murid. Ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang berikut, ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oh ya. Yang berikut, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol stimulus respon? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang berikut, semua perilaku memiliki tujuan. Apa makna disiplin? Disiplin dalam bahasa Latin disiplina yang berarti belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai tujuan mulia. Itu kita punya budaya disiplin. Lanjutkan. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan ini adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai seperti individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Itu ada dalam LMS, kalian punya tugas itu. Lalu nilai-nilai kebajikan yang dicapai setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang kita kejar. Yang disebut dengan profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini yang ditekankan dalam pembelajaran guru penggerak. Lanjut. Teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Teori perilaku manusia. Ada eksternal, ada internal, dan motivasi internal, tujuan disiplin positif. Yang pertama, eksternal. Itu untuk menghindari ketidaknyamanan, bukan ada hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan. Nah, itu eksternal. Sedangkan internal apa? Eksternal. Dan yang berikut, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apabila apa yang saya lakukan, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Sedangkan motivasi internal itu tujuannya untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu
tujuan dari internal untuk mendapatkan disiplin positif. Lanjut. Mengapa tidak peraturan saja? Lalu mengapa harus ada keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu yang ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas. Keyakinan kelas itu sama dengan impian. Sedangkan kesepakatan itu dulu yang dikenal dengan tata tertib. Tata tertib. Jadi ini di bahasanya itu, dan saya konsultasi dengan teman-teman, apakah kesepakatan kelas itu berlaku untuk 1 tahun 1 semester? Itu bisa tidak? Karena kalau guru kelas itu bisa. Karena guru kelas sekarang hanya minus agama dan PJK. Nanti agama dan PJK itu mereka punya kesepakatan kelas berbeda lagi. Sedangkan SMP, SMA itu mereka punya kesepakatan kelas itu karena sebentar ganti les, ganti orang lagi, itu kesepakatan berbeda lagi. Jadi itu namanya kesepakatan kelas. Sedangkan impian itu apa yang kita capai dari kesepakatan itu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu nilai positifnya itu keselamatan. Dan keselamatan itu supaya kaya. Ini mengapa peraturan itu mengharuskan supaya kita menjaga keselamatan. Yang berikut, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker misalnya, itu yang waktu masih COVID. Untuk mendukung motivasi istri, kembali ke nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi istri. Ya. Dari kesepakatan kelas itu yang kesepakatan dengan murid. Jadi kalau kami belajar itu kesepakatan itu seperti sebuah mungkin kertas manila, lalu kita seperti yang lalu itu kita buat lalu mereka tempel. Setelah ditempel lalu kita saring dia itu menjadi, kita ketik yang baik lalu itu menjadi kesepakatan kelas. Beda kayak impian. Kalau impian itu dalam apa yang kita dapatkan, begitu. Yang itu contoh kesepakatan kelas. Yang berikut, ya, budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, lalu peraturan kelas. Lanjut, Pak. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan, mereka ingin menjadi tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi contoh restitusi itu yang waktu itu Pak, saya pernah membuatkan sebuah video itu antara Devi dan Willy. Jadi kita tidak bisa menghukum anak salah lalu kita langsung popak, itu tidak bisa. Sekarang kita belajarkan bagaimana pada saat anak marah kita panggil, lalu bagaimana kita masuk supaya anak jangan merasa ada dendam. Lalu pendekatan secara personal habis dulu, lalu kita itu menstabilkan dia punya emosi dulu. Kan kalau kita SD mungkin kita bisa kontrol, tetapi kalau posisi SMP, SMA itu anak itu sudah besar, lalu kita langsung jangan sampai dia balas. Itu yang ditakutkan. Sehingga bagaimana? Oh ya anak, saya juga merasa pernah juga Pak, saya juga pernah mengalami seperti itu. Tetapi bagaimana? Sehingga emosinya sudah stabil, baru kita tidak boleh begitu. Sehingga dia jangan merasa tertekan. Kalau SMA macam dulu yang waktu ini kejadian di tempat-tempat lain itu, guru sampai pukul murid karena itu. Personal pendekatan tidak ada, langsung dia pukul, dia di sana sudah besar. Ini anak guru bisa balas. Akhirnya balas kembali guru, karena pernah kejadian beberapa tempat itu sampai guru tikam, siswa tikam murid, siswa tikam gurunya karena
salah pendekatan, karena kalau di tingkat SMA itu siswanya sudah besar-besar. Lanjut, nah, ciri restitusi itu belajar bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat diri kembali. Restitusi mencari kebutuhan dasar, mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu kita mengajak anak supaya kembalikan dia punya karakternya yang baik. Restitusi fokus pada solusi. Nah, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bukan. 5 posisi kontrol. Ini posisi kontrol. Nah, dalam hal ini guru kita sebagai penghukum membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kalau motivasinya itu guru berbuat menghardik, menunjukkan, berceramah, mengatasnamakan, nah itu. Lalu memberikan nanti bersekolah. Kebutuhan dasar manusia itu kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan bertahan itu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang berikut strategi 3 restitusi itu berupa pertama, menstabilkan identitas seperti yang tadi saya ngomong, ada validasi tindakan, lalu membuat keyakinan kelas. Lalu menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, itu masuk dalam menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, itu masih. Sedangkan keyakinan kelas itu nilai apa yang telah disepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa, itu masuk dalam keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan. Sedangkan validasi kebutuhan, validasi tindakan, itu salah. Kamu tentu punya, itu yang kamu tentu punya alasan mengapa. Itu yang sebenarnya kamu pukul anak itu mungkin punya alasan. Kenapa? Nah, itu masuk dalam validasi tindakan. Adakah cara yang lebih penting mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Mungkin ada cara lain yang lebih bagus. Tidak boleh mungkin kamu masuk itu, mungkin ada cara seperti apa. Sehingga dia punya emosi itu sudah baik baru kita masuk. Saya tahu kalau kita SD itu aman-aman saja. Kalau sudah tingkat SMP, SMA itu anak-anak sudah besar. Apalagi kita di sini itu kita pukul dia hari ini, dia belum balas. Dan sekarang pernah kejadian itu kita pukul dia dendam terus. Kalau itu dendam anak guru sudah, akhirnya mereka tunggu di luar, mereka pulang hanya karena itu. Mereka merasa tidak dihargai, apalagi mereka umur sudah besar, kita pukul mereka dengan kekuatan. Lalu mereka sudah malu di depan teman, akhirnya itu menjadi sebuah dendam. Disiplin positif. Ini disiplin positif ada teori motivasi, kontrol. Disiplin teori motivasi itu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Sedangkan 5 kontrol, pendukung, membuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, manajer. Sedangkan segi 3 diskusi itu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Sedangkan 5 dasar kebutuhan dasar manusia, penguasaan, kasih sayang, terima kasih, kesenangan, dan kebebasan. Ini tugas saya modul 1.4 tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan besar universal. Terima kasih Bapak Ibu Guru dengan apa yang saya paparkan ini, mungkin agak kurang dan lebihnya.